Ya, halo. Perkenalkan nama gue Mursofi. Kali ini gue pengen menjawab pertanyaan dari komentar netizen perihal emang kalau misalkan gak ada jurusan filsafat, orang nggak bisa berpikir kritis. Emang cuma di filsafat doang orang bisa berpikir kritis. Emang kalau orang dengan bidang studi lain, mereka nggak bisa berpikir kritis. Itu pertanyaan bagus banget. Gue acungi jempol, gue apresiasi, gokil. Sangat-sangat kritis ya. Jadi untuk berpikir kritis, kita perlu tahu nih, kritis itu boleh di mana aja teman-teman. Boleh di jurusan matematika, boleh di jurusan fisika, boleh di jurusan teknik, boleh di jurusan kedokteran. Setiap hari semua manusia itu butuh kritis gitu. Mereka butuh mengembangkan diri mereka sendiri. Karena pengertian kritis itu adalah selangkah lagi akan mumpuni. Seperti penjelasan gue pada video sebelumnya. Biar gue ulang. Jadi gampangnya gini teman-teman. Air kalau dia mendidih itu namanya titik kritis. Suhunya 100 derajat Celcius. Kenapa dia bisa mendidih? Karena ada perlakuan, yakni panas api yang intens kepada air tersebut. Sehingga air tersebut mencapai suhu 100 derajat Celcius, mencapai titik kritis. Yang dimana kalau naik 1 derajat lagi dari 100 ke 101, maka air tersebut yang sudah kritis akan berubah sepenuhnya menjadi gas. Jadi orang kritis itu, orang yang satu langkah lagi dia akan berubah secara kualitas penuhnya. Gitu teman-teman. Nah berarti ada kawan netizen ini udah sangat-sangat kritis ya. Kita doakan dia berubah menjadi lebih baik gitu. Karena memang sudah kritis. Boleh aja kritis di semua tempat, kritis di semua waktu, boleh aja. Nah, tapi gue pengen membahas pertama gini dulu teman-teman. Kenapa sih bisa ada istilah filsafat gitu dalam kehidupan manusia? Jadi istilah filsafat bisa ada dalam kehidupan manusia karena waktu zaman Yunani kuno itu ada perebutan kekuasaan teman-teman. Jadi ada orang-orang yang mengaku diri mereka itu bijaksana. Makanya karena ada yang sadar dengan perilaku dan kekuasaan orang-orang sofistik ini akan berbahaya untuk masyarakat ke depannya, dibuatlah istilah filosofi. Jadi lo tuh belum bijaksana gitu. Lo tuh nggak bisa ngaku bijaksana. Lo tuh nggak bisa ngaku pinter gitu loh. Gampangnya lo nggak bisa ngaku pinter. Jadi kayak lo tuh sok tahu gitu. Lo tuh belum tahu gitu. Makanya dalam filsafat itu kutipan yang terkenal dari Socrates adalah aku tahu bahwa aku tidak tahu gitu. Itu saking ngejek dari sofistik, itu tujuannya itu bakal ngejek sofistik. Nah, akhirnya lahirlah istilah filsafat pertama kali di muka bumi ini. Lahirlah istilah filsafat pertama kali nih. Karena ingin mengejek kaum sofistik yang dianggap tuh sok tahu gitu. Karena orang filsafat tuh selalu bilang, gue tahu, gue belum tahu gitu. Gue tahu, gue nggak tahu gitu. Kalau sofis itu ngaku mereka itu bijaksana, nah filosofis itu bilang, kami belum bijaksana. Kami hanya mencintai kebijaksanaan. Karena itulah kami mengucapkannya, kami ngobrol, kami berkumpul, dan kami berdiskusi gitu. Bahkan kami berdebat. Karena kewaspadaan terhadap bahayanya kaum sofistik, makanya orang-orang yang mengaku dia itu filosofis atau belum bijaksana, mereka itu rajin berkumpul, rajin berdiskusi. Nah, mungkin karena itu juga lahirlah hukum di mana masyarakat itu boleh berkumpul dan berdiskusi dan dilindungi oleh negara. Mungkin dari situ. Akhirnya komunitas ya perkumpulan filosofis ini sering berkumpul, sering berdiskusi. Ya mereka saling menguatkan gitu kan, menguatkan pikiran. Nah lanjut lagi tuh, mereka menguatkan pemikiran, menguatkan penalaran. Lalu mereka juga bisa menyelaraskan dengan ajaran-ajaran yang ada pada masyarakat tersebut. Lalu mereka juga melakukan upaya untuk penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Perkumpulan orang-orang filosofis ini lumayan powerful loh teman-teman. Mereka sampai bikin sekolah yang disebut Lyceum, di mana mereka itu bebas berdiskusi pemikiran kritis apapun, dan juga skolastik, di mana kalau skolastik ini sistemnya beda. Jadi pemikiran-pemikiran kritis itu dikategorikan, dipisah-pisah berdasarkan kategoria gitu.
kategori-kategori yang ada untuk topik-topik pemikiran kritis. Bukan berarti nggak ada filsafat kalian nggak bisa berpikir kritis, tapi ya karena memang filsafatnya ini itu terminal dari pemikiran kritis gitu. Jadi kayak pemikiran-pemikiran kritisnya itu ngumpulnya di situ semua. Jadi sepenting itu filsafat. Kalau buat orang yang demen gitu kan sama banyak-banyak pemikiran kritis. Pemikiran kritis yang dikumpulkan itu juga bukan pemikiran kritis sembarangan, teman-teman. Karena kaum filosofis ini mereka itu menyusun aturan-aturan baru untuk logika, untuk cara-cara berpikir kritis itu. Jadi logika itu adalah aturan di mana lo berpikir kritis disusun secara lebih tertib dan bisa dibuktikan gitu. Terminal pemikiran kritis ini juga digunakan untuk menjawab tantangan zaman, digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalah dari setiap zamannya. Misalnya nih, pemikiran kritis, kalau semua orang berdagang, lalu siapa yang beli gitu? Ya pedagangnya itu sendiri, tapi nggak bisa semua itu jadi pedagang. Karena nggak semua orang siap menanggung resiko dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan, berarti ada yang jadi karyawan dong. Tapi kalau misalkan banyak banget orang yang berdagang, maka itu akan tercipta situasi di mana itu full employment. Nah, jadi orang dagang tuh bagus teman-teman, karena menyerap lapangan pekerjaan. Ketika dia bisa menyerap lapangan pekerjaan, maka dibuatlah lagi itu teori namanya full employment. Jadi pasar persaingan sempurna itu dia memang utopis. Tapi kajian pasar persaingan sempurna itu tetap penting karena itu pemikiran kritis di mana itu bisa mendorong orang-orang agar mau berdagang supaya teori selanjutnya yang lebih baik yaitu full employment itu bisa terjadi, teman-teman. Lanjut lagi nih dengan pemikiran kritis. Kita hubungkan dengan AI dan teknologi robot ya. Kalau misalkan nih AI dan teknologi robot itu udah menguasai setiap bidang pekerjaan, diproduksi secara massal. Seluruh dunia itu benar-benar sudah menerapkan AI dan robot pada setiap pekerjaan. Akhirnya pekerjaan manusia tergantikan. Lalu manusia bagaimana kalau misalkan pekerjaannya itu tergantikan? Itu ada teman-teman yang kaji, itu ada yang udah memikirkan ya pemikiran kritis seperti itu supaya bisa mendapatkan penjelasan konseptualnya. Yang pertama itu namanya teori UBI, teman-teman. UBI adalah U universal, B basic, I income. Universal basic income. Jadi kalau misalkan seluruh pekerjaan itu digantikan oleh robot, maka manusia itu akan dikasih begitu aja. Dikasih begitu aja pendapatan yang bisa menyejahterakan kehidupannya sehari-hari. Jadi kayak manusia langsung dikasih uang gitu yang cukup untuk kesejahteraannya sebulan. Karena ya emang semua barang-barang dan semua jasa itu udah bisa diproduksi sama robot. Jadi manusia itu nggak perlu ngapa-ngapain, dia cukup nyantai, menikmati hidup, belajar, lalu juga mengembangkan robot dan AI itu sendiri. Manusianya itu jadi lebih kosong waktunya. Kalau manusia waktunya kosong ya manusia berfilsafat lagi gitu. Manusia tinggal berfilsafat aja kerjaannya. Bahkan ada sebuah teori yang menyebutkan dengan perkembangan teknologi, robot dan juga AI zaman sekarang nih ya, dimana kalau dikembangkan sampai 20 tahun lagi, manusia itu hanya perlu kerja 4 jam seminggu, teman-teman. Jadi dia nggak perlu 52 jam, nggak perlu 48 jam, cukup 4 jam dalam seminggu. Nah, kita kan butuh pemikiran-pemikiran kayak gitu supaya tahu permasalahan itu dijawab dengan apa gitu. Lanjut lagi, sekarang kan ada pemikiran kritis lagi. Kalau misalkan emang orang-orang yang bisa memproduksi robot dan AI secara massal itu nggak mau kasih UBI, nggak mau kasih pekerjaan 4 jam dalam seminggu, lalu akan terjadi apa lagi? Lalu akan terjadi you are nothing but you will be happy. Yakni semua barang itu akan diberikan sewa ke orang-orang, ke masyarakat. Jadi kayak manusianya itu nanti bisa kerja bareng sama robot dan juga AI dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di luar robot dan AI. Jadi kayak harus nyari nih bidang-bidang pekerjaan lain yang nggak bisa dikerjakan sama robot sama AI. Apapun itu pokoknya pekerjaannya diada-adain aja daripada membludak pengangguran pada akhirnya penganggurannya itu melakukan chaos. Tapi dikarenakan pekerjaannya yang penting-penting dan berpenghasilan besar sudah diganti oleh robot, jadi untuk penghematan katanya ya untuk penghematan manusia itu ya mereka itu nggak perlu memiliki apapun, mereka itu cukup menyewa-nyewa aja gitu. Jadi untuk yang
level kaya sekalipun, ya kan, mereka akan ikut rule seperti itu, jadi mereka juga nyewa, rumah sewa, kulkas sewa, TV sewa, handphone sewa. Nah, semuanya bakal diberikan secara sewa gitu. Itu dia teorinya ada, tapi kan lo mau setuju mau kagak kan nggak apa-apa gitu. Kalau gue sih nggak setuju kalau akhirnya manusia-manusia di masa depan itu harus nyewa segala hal dan dia nggak bisa memiliki apapun. Itu kan nonsense gitu loh. Jadi pemikiran kritis itu tetap harus ada teman-teman. Dimanapun, kapanpun. Tapi kan yang namanya pemikiran kritis manusia kan banyak teman-teman. Jadi dia itu butuh terminal, butuh orang-orang ngumpul gitu. Bakal berpikir kritis bareng-bareng. Dan itu tempatnya itu di filsafat. Jadi kayak filsafat itu adalah sarangnya dari pemikiran kritis. Ya kalau lo mau pemikiran kritis yang cuma sesuai sama jurusannya aja, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan orang yang pengen tahu nih banyak banget hal-hal dari pemikiran kritis, ya larinya ke filsafat teman-teman. Makanya kan pada video sebelumnya gue bilang, filsafat tuh sesusah itu. Oke, sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat. Dadah.